Jadilah manusia. Pergilah ke area pemakaman. Duduk sejenak dalam keheningan. Dengarkan suara-suara mereka yang terdiam. Anjing para penghuni gua terbebaskan dari ketidakmurnian karena cinta. Ia didudukkan semeja dengan raja. Anjing itu diberkati dengan minuman kasih sayang ilahiyah karena memilih untuk menunggu di depan gua tanpa makanan. Bagaimana mungkin sebuah cermin dan timbangan menghentikan nafas mereka karena takut menyakiti atau mempermalukan seseorang? Cermin dan timbangan adalah standar yang mulia. Jika engkau melayaninya selama 100 tahun, hanya untuk mengatakan sembunyikan kebenaran demi aku, tampakkan kelebihan dan jangan tampakkan kekurangan, mereka akan menolak. Jangan menertawai janggut dan kumismu, cermin dan timbangan, dan kemudian tipuan dan pengelabuan. Pikiran bahwa cermin dan timbangan menipu itu aneh. Karena Allah telah mengangkat kita agar supaya melalui kita kebenaran dapat diketahui. Jika ini tak terjadi, apa artinya kita, wahai anak muda? Bagaimana kita bisa menjadi standar dari wajah yang bersih? Zaid bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Oh utusan Allah, haruskah aku ceritakan misteri hari berkumpul? Haruskah aku buat manifestasi kebangkitan pada dunia hari ini? Biarkan aku, hingga aku akan mencabik-cabik tirai hingga substansi spiritualku bersinar jauh bagaikan matahari. Hingga matahari akan mengalami gerhana karena aku. Hingga aku dapat menunjukkan perbedaan antara kurma yang subur dan pohon wilau yang mandul. Aku akan menghantarkan misteri kebangkitan, koin asli dan koin yang bercampur dengan logam rendahan. Orang-orang golongan kiri dengan tangan terpotong, aku akan menghadirkan warna keingkaran dan warna para pengikut Nabi. Aku akan menunjukkan ketujuh jurang kemunafikan dalam cahaya bulan yang tergantung, tidak gerhana dan tidak merdu. Aku akan menyikap gaun wol orang-orang yang terlaknat dan membiarkan genderang serta kettle drum para rasul terdengar. Neraka dan taman surga serta perantaraannya akan kutampakkan di depan mata orang-orang kafir. Aku akan membuka saluran air Al-Kautsar yang melimpah dengan gelombang, menyemburkan air ke wajah orang-orang yang dirahmati. Sementara suaranya gemercik di telinga mereka, dan mereka berlari kehausan mengitari Al-Kautsar, akan kusebut satu persatu dan kuceritakan siapa mereka. Bahu mereka menggesek bahuku.
Jeritan mereka menusuk telingaku. Di depan mataku para penghuni surga yang bebas merdeka saling berpelukan, saling mengunjungi di tempat-tempat kehormatan mereka, dan mendapatkan ciuman dari bibir bidadari. Telingaku ini dibuat tuli oleh teriakan aduh, aduh, yang diteriakan oleh orang-orang malang yang menyeramkan di neraka oleh jeritan kesedihan. Semua ini hanya peringatan. Aku akan membuka kedalaman ilmuku, namun aku takut menyinggung utusan Allah. Dia berbicara dengan gaya mabuk dan sangat kebingungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik kerah bajunya dan berkata, hati-hati, tarik pedalmu karena kudamu sudah terlalu panas. Ketika bayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak malu berbicara kebenaran melanda hati, rasa malu menghilang. Tukang sihirlah yang menggulung 100 meter kain dalam cahaya bulan ketika dia merenggutmu dari kehidupanmu. Yang bagaikan uang perak hidupmu hilang, kain menghilang dan bekalmu habis. Hai engkau yang tersihir dengan dunia ini, engkau harus membaca Qul A'udhu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Cinta.